keadaan Ayub di bumi itu. Tapi ada episode yang lain juga sebenarnya. Di surga. Ya. Atau bukan di bumi lah. Yaitu percakapan, interaksi, atau pertentangan antara iblis dan Ayub. Bukan di surga ini tentunya. Bukan di surga, tapi yang jelas bukan di bumi. Karena nggak mungkin iblis masuk surga. Kan gitu. Jadi ini bukan di surga. Berarti itu kan sebenarnya iblis bilang begini sama Tuhan. Tuhan, itu enggak namanya Ayub. Ya pasti Tuhan tahu lah. Lalu Tuhan bilang, emang kenapa iblis? Lalu iblis bilang begini. Tuhan tahu nggak? Kenapa hambamu Ayub itu saleh, jujur, takut akan engkau, dan menjauhi dosa. Dia melakukan semua itu karena engkau menjanjikan berkat-berkat dalam rumah tangganya. Jadi punya 10 anak kan Bapak Ibu. Dan juga apa? Ada berkat finansial. Bisnis peternakan tadi. Maka singkat cerita, iblis mau katakan begini. Sebenarnya motivasi Ayub. Saleh, jujur, takut akan engkau dan menjauhi dosa. Itu nggak lurus, kata iblis kepada Tuhan. Itu nggak lurus. Itu nggak. Ada udang di balik batu. Motivasi Ayub. Saleh, jujur, dan menjauhi segala bentuk dosa. Lalu Tuhan bertanya, menurut kamu apa kira-kira? Ya karena kamu berkata sih. Nah gitu. Pak, Tuhan tidak berkati dia secara materi. Coba Tuhan tidak berkati dia dalam keluarga. Kita akan lihat. Iblis katakan, iblis meyakinkan Tuhan. Pasti Ayub itu murtad. Kan itu ringkasan komunikasi antara iblis dan Allah saat itu. Di samping tadi Ayub jelas, ya jujur dan salah. Istilahnya iblis menantang Tuhan dalam menguji motivasi. Ayub hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan iblis. Maka Tuhan pun tantangin balik iblis. Oke, kita uji. Apakah benar Ayub seperti yang kau tuduhkan itu, kata Tuhan. Dan iblis katakan, oke, saya juga siap untuk mencobai dia. Singkat cerita, komunikasi yang sangat begitu singkat itu berakhir. Dan iblis mulai menyerang Ayub. Dimulai dari mana? Anak-anaknya meninggal semua waktu mereka pulang dari diskotik. Atau waktu mereka mengubah rumah istana orang tuanya menjadi diskotik. Meninggal kan? Tuh, iblis habisi semua. Iblis matikan semua. Ternak, kambing, domba, unta, plus Ayub pun diserang dengan penyakit yang luar biasa. Ditambah lagi istri Ayub juga ikut merongrong iman daripada Ayub. Dengan cara menuduh Tuhan, pembuat masalah, pembuat kebangkrutan ternak kambing domba mereka. Maka istri Ayub mengajak Ayub, mari kita tinggalkan Tuhan. Lu bilang, murtad aja kita. Tapi rupanya Bapak Ibu, kesetiaan Ayub bukan hanya sekedar karena dia diberkati secara jasmani, dalam keluarga, atau juga secara materi. Tidak. Karena sekalipun semua berkat-berkat itu untuk sementara waktu, diizinkan Tuhan untuk diambil oleh iblis. Tapi kasih setia Ayub tidak pernah berubah satu langkah.
Ayub menunjukkan konsistensi dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah menghujat, apalagi menyalahkan serta menuduh Tuhan sebagai pembuat kejahatan dari semua penderitaan dan kebangkrutan yang dialami oleh Ayub. Menarik Bapak Ibu sekalian. Yang saya katakan tadi, sulit kita menemukan orang percaya sekaliber Ayub bisa tetap setia sampai akhir di tengah-tengah berbagai duplikasi, kesukaran, persoalan, pergumulan yang dihadapi. Di bagian yang kedua adalah dialog dan perdebatan antara Ayub dengan 3 temannya. Di pasal 3 ayat 1 sampai 31 dan juga 40. Ayub memiliki teman, kolega bisnis yang amat dekat dengan Ayub dulu waktu Ayub masih jaya-jayanya dan bahkan masih kaya raya. Dan ketiga nama temannya itu adalah Elifas yang pertama, yang kedua Bildad, yang ketiga Zohar. Mereka berempat berdebat. Ketiga teman Ayub yaitu Elifas, Bildad, dan Zohar menuduh sebab musabab penderitaan, sakit penyakit, dan kebangkrutan yang dialami oleh Ayub. Saudara-saudara, mereka bertiga bilang, itu pasti karena Ayub berdosa. Bayangin Bapak Ibu. Orang udah sakit, udah bangkrut, bahkan anak-anaknya mati, masih dituduh pula. Sebagai orang yang bersalah. Oleh ketiga sahabatnya Elifas, Bildad, dan Zohar. Artinya Ayub mengalami tekanan demi tekanan dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dari kolega bisnisnya. Mereka bilang, itu pasti karena dosamu, pasti karena salahmu. Padahal di Ayub pasal 1 ayat 1 dari Bapak Ibu jelas ya. Ayub itu saleh, jujur, menjauhi dosa, takut akan Tuhan kan? Tapi ketiba temannya mengatakan, itu karena engkau berdosa. Engkau salah. Diojok-ojokin terus, ditekan habis Ayub oleh ketiga teman. Ketiga temannya ini justru bukannya memberikan ucapan turut berduka cita atau memberikan dorongan atau semangat, bukan. Tapi ketiga temannya ini lebih sibuk untuk apa? Menekan habis-habisan Ayub. Di tengah-tengah kebangkrutan, di tengah-tengah kehilangan anak-anak, dan bahkan juga di tengah-tengah dia mengalami sakit penyakit. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan itu? Waktu dulu Ayub kaya raya, dipuja-puji, diagung-agungkan. Tapi waktu Ayub bangkrut, yang mereka lakukan adalah justru menyudutkan, menghakimi, dan menyalahkan Ayub. Dengan mengatakan itu karena dosamu, 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 dosamu. Padahal di Ayub pasal 1, Ayub tidak melakukan dosa, Ayub itu jujur, Ayub itu saleh, takut akan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, kalau kita punya sahabat, kalau kita punya saudara, kalau kita punya family, kita punya rekan sepelayan, atau rekan bisnis, kita sedang jatuh, bangkrut, dan kita masih terus ditekan-tekan. Gimana menurut Bapak Ibu? Itu luar biasa loh itu. Kalau kita mungkin sudah akan langsung memilih jalan apa? Bunuh diri. Karena kenapa? Tekanannya luar biasa. Tapi Ayub tidak memilih bunuh diri. Kalau orang Kristen zaman sekarang mungkin sudah memilih apa? Murtad. Tapi Ayub tidak memilih murtad. Bahkan Ayub mengatakan, sekalipun kalian menuduh apa yang saya alami akibat dari dosa dan dosa saya, tapi saya yakin dengan iman saya kepada Tuhan saya, bukan karena dosa saya. Tapi saya percaya kata Ayub. Dalam pergumulan yang saya alami ini, pasti ada keadilan atau pembelaan atau pertolongan Tuhan
terjadi atas saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Waktu kita mengalami tekanan demi tekanan seperti yang dialami oleh Ayub, bagaimana sikap kita? Saya berharap setelah kita tahu sekarang tentang kisah Ayub, mari kita belajar. Jangan langsung memilih murtad. Jangan langsung memilih bunuh diri. Jangan langsung menyalahkan Tuhan. Tapi kita harus belajar mempercayai Tuhan. Sekalipun yang kita alami itu amat dan sangat berat. Karena Ayub berikan contoh kepada kita. Di bagian yang ketiga, dia bertemu dengan orang yang juga ini sahabatnya. Tapi di luar dari Elifas, Bildad, dan Jofar. Namanya Elihu. Di Ayub pasal 32, ayat 1 sampai 37 dan juga 24. Tentang Elihu ini. Elihu ini orangnya masih sangat muda. Lebih muda umurnya dibanding daripada Ayub. Tapi walaupun Elihu ini sangat muda, dia punya pemahaman firman Tuhan yang baik dan bagus. Dan juga punya perspektif, cara pandang yang berbeda. Dengan tiga temannya Ayub di atas tadi, yaitu Elifas, Bildad, dan Jofar, yang menuduh dan menuding Ayublah akibat dari, pemicu dari penderitaan jalan. Elihu justru memandang, melihat awal latar belakang kebangkrutan, sakit penyakit, kehilangan anak-anak Ayub. Itu bukan karena dosanya Ayub. Maka dia menegur Ayub. Termasuk juga Elihu ini menegur ketika temannya Ayub tadi, yaitu Elifas, Bildad, dan Jofar. Juga menegur dan mengingatkan mereka bertiga, kau diam. Apa yang kau tuduhkan terhadap Ayub itu salah, salah, salah. Dan Elihu menjelaskan. Penderitaan kebangkrutan yang dialami oleh Ayub bukan karena dosa Ayub. Lalu Elifas, Bildad, dan Jofar sahabat Ayub ini menanyakan, lalu apa dong? Tuhan sedang mendidik Ayub. Tuhan sedang memurnikan, mendewasakan iman, karakter, dan juga apa? Komitmen dan kesetiaan Ayub. Kualitasnya sudah sampai di mana? Jadi artinya Elihu mau mengatakan, ini bukan hukuman. Maka Bapak Ibu hati-hati. Karena seringkali kita juga sama seperti Elifas, Bildad, dan Jofar dalam memahami penderitaan Ayub selama ini. Kita langsung menuduh, oh karena Ayub itu orang berdosa. Kita lupa Ayub pasal 1 ayat 1 jelas tadi. Saleh, jujur, akan Tuhan menjauhi dosa. Tapi kita apa? Memaksakan tafsir kita sendiri. Salah. Dan saya tahu, hari ini masih banyak orang salah tafsir tentang kisah Ayub. Yang mengatakan, pergumulan penderitaan, sakit penyakit yang dialami oleh Ayub karena dosanya, bukan Bapak Ibu. Karena Tuhan mau menguji, mau memurnikan, mau mendewasakan kualitas iman, kualitas karakter, dan kesetiaan Ayub sampai akhir. Bukan karena hukuman, bukan karena dosa Ayub. Nah, saya berharap ini paham kita sekarang, Bapak Ibu. Supaya jangan sampai salah menafsir ayat Alkitab. Karena sering bagian ini disalah tafsirkan ini. Lalu di pasal 38 ayat 1 sampai 42 dan 6, Tuhan menjawab semua keraguan, kegalauan, ketidakpahaman Ayub. Mengapa dia harus mengalami sakit penyakit? Mengapa dia harus kehilangan 10 anak dan juga kehilangan bisnis peternakannya? Tuhan pun meyakinkan Ayub di tengah-tengah badai. Allah menantang Ayub dan menunjukkan keagungan, kebesaran Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya.
Artinya, Allah mengatakan kepada Ayub, sekalipun engkau salah, jujur, takut akan aku, kata Tuhan. Menjauhi segala bentuk dosa. Tetapi aku masih berhak, kata Tuhan, menguji, meningkatkan kualitas dan kedewasaan imanmu, karaktermu, dan juga kesetiaan. Kadang-kadang kita berpikir, Bapak Ibu, kalau kita sudah bertobat terima Yesus, rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin melayani, umumnya kita orang Kristen langsung berpikir hidup kita sudah sempurna. Di situ kita langsung menyimpulkan dan menilai hidup kita sudah sempurna. Lanjutannya apa? Langsung kita berpikir, nggak mungkin lah Tuhan masih mengizinkan persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, kebangkrutan saya alami. Nanti dulu Bapak Ibu. Ayub saja. Masih kok mengalami penderitaan itu. Sekalipun dia jujur, takut akan Tuhan, menjauhi segala bentuk dosa, masih. Ya karena kenapa? Ya suka-suka Tuhan. Ya berikutnya. Ya karena Tuhan mau membuat totalitas hidup kita sempurna 100%. Bukan hanya sampai 99%. Jadi mau saya katakan kepada Bapak Ibu. Kalau kita sudah rohani, sudah sempurna secara rohani, jangan sombong. Masih ada periode berikutnya. Tuhan masih akan tetap membentuk, memproses, mendewasakan iman dan karakter kita. Yaitu apa? Penderita. Karena itu di dalam Ayub. Jadi kalau ada pemahaman orang Kristen mengatakan waktu kalau saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin melayani, maka saya kebal terhadap semua masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan. No, no. Tuhan masih berhak mengizinkan atau menguji kualitas iman, karakter, dan kedewasaan totalitas hidup kita. Maka artinya apa? Jangan kita hanya menganggap kita sempurna di hadapan Tuhan hanya karena sudah rohani. Yaitu apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ibadah, rajin melayani. Belum sempurna itu Bapak Ibu. Belum sempurna total itu belum. Baru sempurna satu aspek, aspek rohani. Aspek karakter belum. Aspek kesetiaan belum. Dan terbukti. Sekalipun Ayub harus kehilangan 10 anaknya. Ditambah dengan kehilangan ribuan karyawannya. Bahkan bangkrut total. Usaha kambing dombanya. Tapi Tuhan bisa memulihkan. Bisa mengembalikan. Bahkan bisa memberkati Ayub 2 kali lipat. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17 menjelaskan semua itu. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Karena kalau kita baca semuanya, waktunya kurang. Jadi tolong Bapak Ibu dibaca lagi kitab Ayub. Tuhan pun menegur ketiga teman Ayub yang menuduh dan menuding bahwa karena akibat dosa Ayublah dia menderita. Tuhan mengoreksi, Tuhan menegur, Tuhan meluruskan pemahaman mereka yang bengkok itu. Dengan mengatakan kepada mereka, semua yang kalian katakan terhadap Ayub itu salah. Sesat itu kata Tuhan kepada ketiga temannya. Dan hasil akhirnya, Tuhan pun membuktikan
Sekalipun Ayub sampai pada posisi titik nol, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan usaha dan bisnisnya, baik dalam hal kesehatannya, Tuhan buktikan. Tuhan sanggup bisa mengembalikan, Tuhan sanggup bisa memberkati 2 kali lipat dari apa yang dulu pernah diberikan Tuhan kepada Ayub. Bahkan, di samping Ayub pulih secara jasmani, secara keluarganya kan pulih, diizinkan Tuhan lagi dia punya anak. Dan usaha kambing dombanya pun juga dipulihkan Tuhan. Tapi saudara tahu, umur Ayub diperpanjang oleh Tuhan. Hingga masa tuanya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah lulus ujian, lewat persoalan, lewat pergumulan, lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, lewat kebangkrutan, kita lulus Bapak Ibu, lulus. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap dewasa di dalam karakter. Maka hal yang kedua yang kita dapat adalah berkat pemulihan. Maka seringkali saya katakan begini Bapak Ibu. Karena saya alami juga dalam perjalanan pelayanan saya yang sudah 27 tahun itu. Seringkali Tuhan lebih dulu menguji kualitas iman kita, karakter kita, kesetiaan kita. Lewat pergumulan penderitaan sakit penyakit. Lalu kita setia Bapak Ibu. Disitulah Tuhan akan munculkan yang namanya berkat. Maka berkat Tuhan itu selalu didahului dengan yang namanya pembentukan. Berkat Tuhan itu selalu didahului dengan namanya penderitaan. Kesukaran. Selalu. Barulah Tuhan buka jalan. Itu saya alami Bapak. Maka dengan demikian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita hari-hari ini atau esok lusa sedang mengalami proses pembentukan dari Tuhan. Pahamilah. Bapak, Ibu, dan saya sedang diuji kualitas iman, karakter, dan kesetiaan kita seperti Ayub. Maka jangan buru-buru menuduh Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Jangan buru-buru pula meninggalkan Tuhan atau murtad. Karena kalau jalan itu dan keputusan itu yang kita pilih, maka tidak ada berkat pemulihan. Enggak ada. Saya kasih contoh saja. Yahya Wahloni yang sudah jadi hantu. Gak sebanding Bapak Ibu. Berkat yang dia terima setelah dia murtad di luar dugaan enggak. Itu belum terlalu tua-tua amat, belum. Bisa di kisaran 55 saya kira. Tapi karena tidak setia, ya sudah. Langsung Tuhan ambil nyawanya. Karena kalau dia terlalu lama hidup di dunia akan merusak pikiran banyak orang. Nah itu kita perlu belajar tuh. Perlu belajar tuh Bapak. Saya yakin Doni setan yang hari ini juga dia banyak menyesatkan orang ya. Tukang merekayasa. Orang untuk murtad. Sama.